Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bapak Guru. Selamat siang. Alhamdulillah, mohon maaf mengganggu waktunya. Hari ini seperti yang dijadwalkan, saya akan diseminasi pengibasan modul 1.4 yang mana ini tugas dari calon guru penggerak angkatan 8 berkaitan dengan budaya positif modul 1.4. Ibu-ibu yang saya hormati, kita mulai pembelajaran ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Nah, ini biodata abdi. Ini ada data gedenya, ada memang secara tidak langsung kita sudah terbiasa ya, sudah kenal. Cuman memang di sini saya bukan dari sini sudah tahu, dan dari Kecamatan Cidahu, alamatnya di Perum Jaya Bakti Permai, Desa Jaya Bakti, bertempat tinggal di salah satu kecamatan Cidahu di Desa Jaya Bakti. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini yang akan saya sampaikan mengenai berkaitan dengan budaya positif. Nah, budaya positif di sini ada beberapa. Yang pertama, disiplin positif dan kebajikan universal. Kebajikan di sini berkaitan dengan hal-hal yang positif, saling menghargai, saling menghormati, seperti itu. Yang kedua, ada motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, ini yang paling penting, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, mengenai segitiga restitusi. Baik, yang pertama berkaitan dengan disiplin positif. Nah, ini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Nah, ini budaya positif di sini maksudnya kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah. Contohnya datang tepat waktu, hormat kepada guru, saling gotong royong, saling menghargai, menghormati. Itu budaya positif yang harus selalu diterapkan, dan itu tidak
tidak instan gitu, harus memakan waktu, perlu memakan waktu. Nah, ini tujuan dari budaya positif tentu saja menanamkan motivasi ke dalam setiap individu atau murid-murid, supaya murid-murid sadar bahwasanya mereka melakukan seperti itu. Oh, ini adalah hal yang baik. Jadi muncul motivasi dalam diri sendiri. Jadi tidak atas paksaan, tidak atas kemauan orang lain, tapi di sini nanti muncul motivasi dalam diri sendiri. Nah, di sini contoh dari kebajikan universal. Yang pertama ada cinta terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga kejujuran dan sebagainya di sini ya. Banyak sekali. Ada toleransi, saling menghormati, gotong royong, itu kebajikan universal. Di mana setiap hari Bapak dan Ibu di sini pasti melakukan itu gitu ya. Pasti melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan positif ini. Kita lanjutkan lagi yang kedua, berkaitan dengan motivasi dan hukuman. Di sini motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini berkaitan dengan tentu saja peserta didik. Peserta didik di sini 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi-motivasi ini pasti ada setiap peserta didik gitu. Ya. Jadi yang pertama selalu ingin menghindari atau dan hukuman. Biasanya mengerjakan PR supaya tidak dihukum. Oh itulah mau mengerjakan, kan itu motivasi. Yang kedua ada motivasinya seperti ini juga, untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Jadi mengerjakan sesuatu harus diberikan pujian dulu atau imbalan, kan gitu ya. Peserta didik ada yang seperti itu. Nah, sedangkan yang terakhir ada motivasi sebagai supaya peserta didik itu apa ya? Jadi motivasi dalam dirinya muncul gitu. Jadi tidak karena imbalan, tidak karena pujian, tidak pula dengan hukuman gitu. Itu berkaitan dengan motivasi. Lanjut, hukuman. Hukuman biasanya bersifat sepihak, tiba-tiba dan tidak berupa kesepakatan, tidak berkaitan dengan kesalahan. Jadi hukuman biasanya bersifat sepihak, mendadak. Misalkan siswa ada yang datang terlambat, mungkin kita marah atau apa, akhirnya dihukum tiba-tiba dari lapangan misalkan seperti itu. Atau misalkan tidak mengerjakan PR, hukumannya langsung mendadak. Jadi bersifat sepihak dan mendadak. Selanjutnya di sini ada konsekuensi. Nah, konsekuensi itu sementara di sini dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kalau hukumannya bersifat sepihak, mendadak tanpa ada kesepakatan dengan siswa, kalau konsekuensinya, jadi guru dan siswa itu bersepakat terlebih dahulu. Misalkan ketika mau masuk sekolah, kita konsekuensi untuk tidak terlambat, kita bersepakat dengan siswa. Terus juga mengerjakan PR bersepakat. Itu konsekuensinya apa? Kalau nggak mengerjakan PR itu konsekuensi. Misalkan sepakati jangan kalau tidak mengerjakan PR nanti menulis berapa jajar, tidak mengerjakan PR itu konsekuensi juga. Contohnya di sini ada, bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Setelah 3 kali tugas yang tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Itu konsekuensi. Jadi membuat kesepakatan terlebih dahulu. Misalkan datang terlambat, konsekuensinya sudah bersepakat bahwasanya nanti jam istirahatnya dikurangi, belajar tambahan di dalam kelas, itu konsekuensi. Ya tadi hukuman, ini konsekuensi. Selanjutnya
Nah, ini restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi hukuman, konsekuensi. Kalau restitusi mah bukan berupa hukuman, bukan berupa konsekuensi, tapi berupa di sini nanti ada berkaitan dengan segitiga restitusi atau dengan keyakinan yang mereka yang mereka harapkan gitu. Jadi kembali lagi kepada kelompoknya dengan kekuatan yang ada. Nah, ini perbandingannya. Tabel perbandingan konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman mah pasti kadang-kadang hukuman menyakitkan. Cibit. Kadang-kadang hukumannya ada berbentuk verbal, perkataan kamu mau belet. Nah, itu kan verbal. Itu anak sudah merasa diomongkan belet mah biasa pukul don gitu. Terus misalkan berbentuk ke dalam hukuman fisik, push up, lari dan sebagainya. Itu hukuman. Biasanya akan membuat siswa trauma, akan membuat siswa menjadi terus ingat sampai bertahun-tahun, bahkan sampai dia dewasa, itu berkaitan dengan hukuman. Ada konsekuensi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, pasti terjadi gitu. Misalkan ada siswa minumnya tersenggol, terus konsekuensinya harus dibersihkan kan? Itu sesuatu yang sudah terjadi, tanggung jawab gitu. Ya harus bertanggung jawab apa yang sudah dia lakukan. Pakatnya seperti itu. Tapi sama di sini murid juga dibuat tidak nyaman konsekuensi. Nah, yang ini adalah restitusi, ini perbandingannya. Jadi kalau restitusi mah membuat pilihan, murid di sini mendapatkan penguatan, terus nanti murid akan kembali pada kelompoknya dengan memiliki kekuatan dan kesadaran diri. Di sini akan memperbaiki. Itu tabel perbandingan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini keyakinan kelas. Jadi kebetulan sekarang kan awal tahun pelajaran. Nah, harusnya dibuat keyakinan kelas. Bikin nomor beres bagaimana membuat keyakinan kelas dengan anak-anak, menciptakan sesuatu yang disepakati terus dibuat menjadi sebuah keyakinan. Misalkan keyakinan kelas ini nanti ada contohnya, kita lanjutkan kembali. Ini contoh keyakinan kelas. Jadi setelah dibuat kesepakatan, nanti kata-kata yang negatifnya dibuat menjadi kalimat positif, selanjutnya akan menjadi sebuah kalimat keyakinan kelas. Jadi contoh keyakinan kelas 6, yang pertama saling menghormati dan saling menghargai. Artinya saling menghormati dan saling menghargai di sini antara siswa tidak biasanya kan koyok-koyokannya, ini sama koyok atau koyok antar teman atau koyok orang tua dan sebagainya. Jadi itu kita sudah membuat kesepakatan bahwasanya kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Terus berkata jujur, saling tolong menolong. Saling tolong menolong di sini apabila teman itu kesusahan dibantu, saling bergotong royong, bersikap sopan dan menghormati guru, bertanggung jawab mengerjakan piket. Ini penting. Di sini sudah dilihat sih sudah bagus sekali, walaupun masih ada 1-2 yang kadang-kadang harus diingatkan, tapi secara keseluruhan kalau dalam piket sudah cukup bagus ya. Bahkan kantor pun suka dibersihkan oleh anak-anak. Yang terakhir, hidup rukun dengan teman. Jadi saling menghormati dan saling menghargai. Mungkin mirip-mirip ke situ. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu semuanya, di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Pasti kita itu murid atau kita pasti ada kebutuhan dasarnya. Yang pertama di sini bertahan hidup.
pasti kan kita bertahan hidup kaitan dengan bertahan hidup apa? Makan, minum, ya. Juga rumah, mempunyai pakaian, itu bertahan hidup ya. Pasti mau tidak mau harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi nanti pasti ada masalah. Selanjutnya kesenangan ini. Kesenangan. Nah di sini biasanya kalau murid-murid dan siswa-siswa suka pasti nanti, apalagi anak-anak SD pasti ingin pembelajaran yang menyenangkan gitu. Apalagi anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 pasti setiap hari teh kudu aya nyanyian wae gitu. Yang mentah nyanyi kadang-kadang gimana gitu ya, atau sedikit. Nah di sini kesenangan, contohnya ini siswa-siswi sedang melakukan kesenangan di luar kelas. Di sini kesenangan di luar kelasnya seperti ini, bermain-main dengan guru, diarahkan oleh guru ya. Itu di luar kelas, di dalam kelas pun bisa kesenangan. Kesenangannya seperti apa? Ada kesenangan yang negatif, ada kesenangan yang positif. Kalau kesenangan yang positif ya seperti ini. Kesenangan yang negatif, main HP berjam-jam tanpa ada berhenti, itu kesenangan yang negatif. Makanya harus diawasi dan dituntun peserta didik kita supaya menjadi peserta didik yang memang muncul motivasi intrinsiknya, motivasi di dalam dirinya supaya menginginkan kesenangannya sesuai jalur gitu ya. Tuh, sekarang kebebasan. Nah, ini kebebasan. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah kebebasan. Pasti membutuhkan kebebasan juga. Jadi, misalkan kadang-kadang siswa kan duduk duduk itu wae. Yang seperti apa? Yang duduk berkelompok, yang duduk di bawah kali-kali. Jadi ingin muncul kebebasannya. Jadi kalau duduk-duduk saja belajarnya seperti itu pasti akan bosan gitu ya. Jadi berkelompok dengan ini, berkelompok dengan ini. Itu dalam segi duduk. Belum dari pembelajaran kebebasannya mau seperti apa. Seperti itu. Terus ada kekuasaan. Nah, di sini maksudnya kekuasaan apa? Maksudnya kekuasaan di sini adalah bagaimana seorang pendidik kadang-kadang kan ingin berkuasa dengan teman-temannya. Jadi ingin menyuruh atau bagaimana, di sini kekuasaan munculnya, power. Dan yang terakhir, kasih sayang dan rasa terima kasih. Nah di sini pasti semuanya membutuhkan kasih sayang dan terima kasih. Kadang-kadang kan siswa-siswi kepada kita sering mencari mencari perhatian gitu. Perhatian kadang-kadang ingin ditanya, kadang-kadang ingin diperhatikan gitu. Pasti di sini berarti di situ ada ingin rasa kasih sayang dan ingin rasa diterima. Nah ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Baik, selanjutnya nah ini 5 posisi kontrol guru. Nah jadi ternyata selama ini kita ada beberapa 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, seperti yang tadi, penghukum. Penghukum di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, hukuman fisik, jibir, terus juga push up dan sebagainya. Terus ada hukuman verbal dengan kata-kata yang menyakitkan kepada peserta didik. Kamu mah mengerjakan soal sakit itu, acan itu bisa belet dan sebagainya. Nah itu adalah sesuatu hukuman yang akan menyakitkan siswa sebagai penghukum. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, kalau suara penghukum kasar, menyakitkan. Kalau membuat orang merasa bersalah suaranya lembut, tapi tetap menyakiti murid. Jadi merasa dia bersalah gitu pada guru dan pada semuanya. Yang ketiga, sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid dengan melalui persuasi. Jadi sebagai teman, jadi dianggap siswa itu sebagai teman. Jadi kadang-kadang tidak ada wibawa gitu. Dengan siswa itu tidak ada wibawa. Yang keempat,
sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Ini posisi dari paling bawah sampai ke 5. Nah, kemarin pun sebelum belajar ini kebanyakan mungkin setelah direfleksi saya berada di posisi mana? Kebanyakan mungkin di posisi yang 1, 2, 3 mungkin atau 4. Belum pernah menjalani posisi sebagai posisi 5 sebagai manajer. Sebagai manajer di sini tidak ada hukuman, tidak berkaitan dengan teman, tapi sebagai manajer di sini saling bertanya jawab, diskusi sehingga siswa menjadi paham atas keyakinan apa yang telah disepakati. Jadi penjelasannya, yang pertama, kontrol itu sebagai penghukum. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Nah, ini biasanya yang dilakukan oleh guru-guru zaman dulu. Saya yakin sekarang mah gak ada, baik di sini atau di sekolah lain. Jadi guru-guru zaman dulu kerasa sekali karena mungkin pembelajaran masih berkaitan dengan kolonial ya. Jadi dijiwir, ditampar pun sudah terbiasa kalau dulu. Kalau sekarang kan jiwir sedikit, ya undang-undang yang tidak bisa itu terus. Nah, ini posisi kontrol sebagai penghukum. Masih ada tapi nggak banyak gitu ya sebagai penghukum di sini. Gampang ngambek guru terhadap siswa. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh, terus merapat pada anak, lesuh. Nah, kamu mah jangan seperti ini terus ya. Jadi suaranya suara membuat merasa bersalah. Selanjutnya ada posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, ini biasa antar teman. Jadi dianggap muridnya sebagai teman tidak ada wibawa pada guru. Jadi menganggapnya nanti bercanda terus gitu. Dan posisi teman ini kepada guru nanti ada berkaitan apa-apa harus dibantu gitu kepada guru karena posisinya teman Tea gitu. Terus yang keempat sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi pada saat kita mengawasi. Kita bertanggung jawab atau perilaku orang yang kita awasi. Yang terakhir posisi sebagai manajer. Ini posisi yang paling tinggi. Posisi manajer adalah posisi terakhir yang paling tinggi. Posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, ini biasanya murid diajak diskusi, dibawa ke tempat yang tidak banyak orang, di kelas, misalkan di kantor, atau di tempat-tempat tertentu yang memang nanti bisa mengobrol berdua. Di situ ada percakapan, bertanya pada siswa, terus siswa saling menjawab. Nanti di situ berkaitan dengan keyakinan yang telah dibuat sebelumnya, apakah keyakinannya sesuai atau tidak. Nah, di sini posisi manajerial ya, bagaimana posisi manajerial ini ada posisi yang paling tinggi dalam menerapkan, memecahkan permasalahannya. Selanjutnya, Bapak Ibu, materi yang terakhir di sini tentang segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi, di sini ada gambar segitiga. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi disebut segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas dulu. Tadi berkaitan dengan posisi manajer. Kalau posisi yang lain tidak ada segitiga restitusinya. Kalau berkaitan dengan posisi manajer, nah ini berkaitan dengan segitiga restitusi. Jadi stabilkan dulu identitasnya. Selanjutnya validasi tindakan yang salah.
pasti siswa tersebut akan mengakui memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan berkaitan dengan yang sudah dibuat tadi. Nah, ini mengenai segitiga restitusi. Selanjutnya, sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ini bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Selanjutnya, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, di sini, kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini contohnya. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak juga pernah melakukan seperti itu waktu kecil. Nah, Bapak pernah melakukan juga sama kesiangan. Nah, gitu. Jadi di sini ada menstabilkan identitas. Jadi supaya identitas dia muncul gitu. Selanjutnya, sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, jadi setelah menstabilkan identitas, sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di sini, restitusi tidak menyalahkan guru bicara kepada murid untuk melanggar peraturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya. Ini berkaitan dengan validasi tindakan yang salah. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir, sisi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Di sini akan bersikap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percayai dan berpindah menjadi seorang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarganya. Apa keyakinanmu? Apakah perbuatanmu sudah sesuai dengan keyakinan yang telah dibuat? Nah, biasanya seperti itu. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu yang dihormati, itu saja mungkin dari saya berkaitan dengan budaya positif yang akan saya sampaikan. Mungkin selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan dari diseminasi budaya positif yang sudah saya sampaikan? Ada sedikit Pak. Ya, boleh. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Suminan, adalah salah satu guru dari SDN Paksi Makpar, guru Mapel PAI. Saya akan menanyakan kepada saudara Bapak I. Pertanyaannya adalah, apakah harus selalu menggunakan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah siswa? Ya, segitu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu ini telah menanyakan berkaitan dengan posisi kita sebagai guru ya. Apakah harus posisinya selalu manajer gitu? Kan tadi posisinya ada sebagai penghukum, penerima merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini yang harus kita hindari. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Ini posisi penghukum dan penerima merasa bersalah. Ini harus kita hindari karena zamannya sudah beda ya. Kalau dulu mungkin sudah terbiasa zaman kolonial sehingga terbawa ke tahun 2000-an pun saya waktu masih sekolah masih sama seperti itu. Jadi kebanyakan guru itu menggunakan posisi sebagai penghukum. Apa-apa dihukum. Nah, terus ada posisi teman, ada posisi pemantau, ada posisi manajer. Jadi, apakah harus selalu menggunakan posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah gitu ya? Jadi tidak usah menggunakan, kalau
kalau belum siap, anak-anak ada yang bisa menjawab, ada yang tidak. Jadi tidak harus selalu posisi manajer. Jadi bisa menggunakan posisi teman, pemantau, antara itu. Kalau misalkan bisa, ya bisa menjadi posisi manajer. Tapi alangkah baiknya menggunakan posisi manajer, begitu. Begitu Ibu mungkin. Ya, terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi? Mas cukup? Cukup ya. Baik. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menghadiri acara diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan mungkin bermanfaat, dan mohon maaf masih banyak kekurangan yang saya sampaikan. Mungkin ini sebagai pembelajaran bagaimana menyampaikan sebuah materi. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya, apakah di sekolah ataupun di luar, tentu saja ini menjadi pengalaman yang berharga. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.